Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jemaah salat maghrib Masjidul Ikhlas rahimakumullah, melanjutkan kultum, masih tetap temanya adalah seputar tentang taubat dan pembagian dosa. Dosa itu ada dua, yakni dosa kecil dan dosa besar. Dosa besar adalah, kata para ulama, kullu ma au'adallahu alaihi binnar fahuwa minal kabair. Setiap dosa yang diancam dengan neraka itu adalah termasuk dosa besar. Nah, ada bonus dari Allah. Apabila kita menjauhi dosa besar, maka berkah kita menjauhi dosa besar, Allah akan ampuni dosa-dosa kecil kita. Dalilnya dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarangnya, maka kami Allah akan mengampuni dosa-dosa kecil kalian. Tidak hanya diampuni, wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan masukkan kalian ke tempat yang mulia, yakni surga. Yang namanya manusia itu tak luput dari yang namanya dosa kecil, dosa-dosa yang kadang kita tidak berasa. Membunuh, korupsi, zina, itu jelas. Perasaan dosa besar itu akan terlihat dan dilihat oleh orang lain. Jadi sebisa mungkin kita menjauhi dosa-dosa besar. Nah, pembagian dosa besar di sini oleh para ulama ada 17, Mas Toto. Nah, pembagian dosa itu ada 17. 4 itu ada di dalam hati. Ini yang kelas big ini. Kalau Liga Inggris itu ada Big Four, Manchester United, Manchester City, terus Arsenal. Nah, itu kalau bola. Ini ada Big Four, ada 4 dosa besar yang tempatnya itu di hati. Apa saja? 1, asyirku billah, syirik kepada Allah, wal israru ala maksiyatih, senantiasa dan terus menerus durhaka kepada Allah, wal kunutu min rahmatih, dan berputus asa dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah. Apapun keadaan kita, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Yang keempat adalah wal amnu min muklihin, yakni merasa aman dari makar Allah. Ada ayat di dalam surah Al-A'raf ayat 99, Allah Subhanahu wa taala berfirman, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Dan tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang rugi. Pertanyaannya, apakah makar Allah itu? Makar Allah adalah definisinya, ini tadi saya buka tafsir yang kecil, Mas Toto, cepat-cepat ini. Saya tulis nih di kertas kecil. Wah, ini buat materi nih. Nah, terus dalam tafsirnya itu dijelaskan, makar Allah adalah ma yudabbiruhullahu lahum minal uqubah. Jadi rencana Allah untuk manusia berupa siksaan, bahasa curug indahnya, kesenangan, kenikmatan yang dibungkus, racun yang dibungkus dengan kenikmatan. Racun yang dibungkus dengan permen itu adalah rencana makar Allah. Dikasih kesehatan, nggak segera ke masjid. Giliran udah nggak sehat, ingin ke masjid. Hati-hati. Jadi ketika sehat, nggak ke masjid. Setelah tidak sehat, baru ingat masjid. Ada anekdot lah,
Orang-orang sekarang itu pada manja Pak Ustadz. Maksudnya, iya kalau sholat itu minta diiring kan kayak gitu. Diiring kanan kiri depan belakang, minta diantar. Berangkat sendiri ke masjid nggak mau, maunya minta diantar. Oh, baru kalau diiring jadi jenazah, diantar kanan kiri depan belakang, baru apa namanya ke masjid. Nauzubillah min dzalik. Jangan kita merasa aman dari siksaan Allah yang dibungkus dengan kenikmatan. Ayat itu, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Giliran gak punya duit ingat sedekah, giliran punya duit lupa. Oh, itu lagu manusia seperti itu. Lalu bagaimana? Ya makanya kita harus terus-menerus sadar. Nah, caranya sadar, yang ngaji, yang namanya kita Pak Ihsan berpotensi untuk lupa. Saya itu tahu materi ini beberapa tahun yang lalu, nggak dibuka kitabnya, ya lupa lagi Pak Ihsan. Bener apa enggak? Sama aja lah, sama aja. Makanya ketika kita kultum, bukan kultum untuk Anda Pak, ini kultum untuk diri saya sendiri Mas Toto. Kultum untuk mengingatkan diri saya sendiri biar tidak tertipu oleh yang namanya kenikmatan, kesehatan, kesenangan. Padahal kalau kita nggak sadar semuanya itu adalah racun. Silahkan makan nasi padang sederhana tiap hari. Masya Allah, yang udah di atas 40 tahun atau 50 tahun terus santan tuh hajar tiap hari itu klek. Kira-kira 1,5 bulan jadi apa Pak Pri? 1,5 bulan jadi apa itu? Asam urat datang terus, apalagi Mas Wawan? Kolesterol terus. Jadi kesenangan yang racun yang dibungkus dengan kesenangan itu namanya makar Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai ketika kita bisa beribadah, sholat berjamaah di masjid, kita harus bersyukur, alhamdulillah kita bisa beribadah meninggalkan maksiat benar-benar karena pertolongan Allah. La haula wa la quwata illa billah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.